Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 79 menerobos formasi aneh dalam hitungan detik. Kata-kata Huang yang menunjukkan kekuatan mendominasi yang kuat. Keluarga paling kaya di kota Chan, Huang yang memiliki kebanggaan di dadanya dan bahkan lebih percaya diri. Chu Chen hanyalah seorang tuan muda yang berumur pendek. Selama bertahun-tahun, dia telah melihatnya. Bahkan di aula seni bela diri obsidian hitam, ada beberapa jenius muda yang memasuki aula seni bela diri obsidian hitam keluarga Huang setelah mengalami kemunduran dan penindasan. Chu Chen, menantu dari keluarga Song, apa maksudnya? Huang yang sama sekali tidak menatap mata Chu Chen. Keluarga Song berani menyinggung keluarga Huang dengan cara ini. Tampaknya mereka juga berpikir bahwa mereka dapat memulai perang bisnis dengan keluarga Huang. Huang yang mencibir untuk menghitung dalam pikirannya bagaimana menggunakan biaya minimum. Biarkan keluarga Song menghilang di Canceng. Tidak ada yang berani menyinggung keluarga Huang seperti ini. Huang yang telah belajar banyak hari ini, gelombang besar tangannya. Ambillah, di bawah hujan lebat, 10 anggota aula seni bela diri obsidian menginjak air hujan. 10 bayangan hitam tampak seperti ilusi, dan cipratan hujan tampak sedingin es. Chu Chen mengangkat alisnya dengan ringan. Saat 10 orang mengambil tindakan pada saat yang sama, Chu Chen memperhatikan aura formasi Kimen. Apakah ada dukungan dari Kimen di balik apa yang disebut Balai Obsidian keluarga Huang? Pikiran melintas di benak Chu Chen. Namun, bahkan dengan sekte Qi di belakangnya, Chu Chen memperkirakan kekuatan sekte Qi ini hanya rata-rata. Jika tidak, Tuan Huang tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap invasi sihir Gu. Sudut mulut Chu Chen sedikit terangkat. Ketika berbicara tentang formasi Qi sekte, apa yang dia kuasai adalah formasi Qi sekte terbaik di dunia. Pada saat ini, apa yang dilakukan 10 orang di aula cahaya hitam keluarga Huang, menurut pendapat Chu Chen, dapat digambarkan sebagai kasar. Panggilan. Ketika anggota Black Light Hall menjadi orang pertama yang menyerang Chu Chen, pukulannya seolah menghantam udara. Tiba-tiba hatiku terkejut. Chu Chen jelas berada dalam formasi serangan mereka, dan setiap gerakan Chu Chen berada di bawah kendali mereka. Tetapi Chu Chen sudah menghindar dalam sekejap mata. Bahkan saat ini, mereka tidak bisa lagi menangkap sosok Chu Chen. Gerak kaki Chu Chen sepertinya mematahkan formasi aneh mereka hanya dalam 1 detik. Ini adalah formasi aneh yang telah diwarisi oleh Obsidian Hall selama ratusan tahun. Di Obsidian Hall, aturan sekelompok 10 orang adalah karena, dalam formasi aneh ini, kekuatan 10 orang bersama-sama adalah yang paling kuat. Huang yang tidak tahu bahwa Chu Chen menerobos formasi aneh dalam hitungan detik dan menatapnya. Dia menunggu untuk melihat apakah Chu Chen akan tetap begitu sombong dan sombong setelah dipukuli hingga jatuh ke tanah. Tidak ada seorang pun yang bisa bertindak liar di keluarga Huang. Huang yang berkata dengan tenang, belum pernah ada orang seperti itu sebelumnya, dan tidak akan ada pengecualian di masa depan. Saat ini, di bawah hujan lebat,
Huang Yuzhen datang dengan bantuan seorang penjaga keamanan. Melihat Huang Yang, air mata Huang Yuxi jatuh lagi, merasa sangat sedih dan berkata, "Ayah, Chu Chen membuatku berlutut di depannya dan membuatku minum." Huang Yang menghibur, "Kalau begitu biarkan Chu Chen berlutut di depanmu dan meminum hujannya." "Oke." Huang Yuxi segera menghapus air matanya dan bersemangat. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan ayahnya tidak akan mengecewakannya. Huang Yuxi melihat ke depan, penuh harapan. Setiap orang yang mengetahui aura cahaya hitam keluarga Huang dan ekspresi Chan Cheng berubah setelah mendengar ini. Di kota Chan, tidak ada kekuatan yang bisa menandingi Obsidian Hall. Huang Yuxi sepertinya telah melihat adegan Chu Chen berlutut di depannya memohon belas kasihan. Senyuman dingin dan ganas muncul di wajahnya. Dikelilingi oleh 10 orang, Chu Chen menginjak langkah Qian Kun dan langsung mematahkan formasi. Bahkan tiba-tiba melakukan serangan balik sambil tetap memegang payung di tangannya. Ketika anggota Obsidian Hall pertama diledakkan, senyuman di wajah Huang Yuxi membeku sesaat. Huang yang berdiri tegak dan sedikit mengernyit. Bang, 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 setiap anggota Obsidian Hall terlempar. Mata Huang Xiu-Xiu di satu sisi terkejut, Chu Chen terlalu kuat. Bahkan tim dari Hei Yao Hall tidak dapat melakukan apapun terhadap Chu Chen. Semua orang memandang pemuda ini melalui tirai hujan. Ketika ke-10 anggota Obsidian Hall terlempar dan jatuh, semua orang ngeri saat mengetahui bahwa Chu Chen masih memegang payung di tangannya dan tidak mengenakan pakaian setengah basah hujan. Chu Chen tampak acuh tak acuh, memegang payung dan perlahan berjalan ke arah Huang Yang. Huang Yuzhen berdiri di samping Huang Yang, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah dengan panik. Cara dia memandang Chu Chen seolah-olah dia sedang melihat setan. Huang yang terbiasa dengan adegan besar, jadi dia tetap mempertahankan ekspresi tenang dan menatap Chu Chen. Mata mereka bertemu. Momen, saya akan menjadi lawan yang sangat berkualitas. Chu Chen tersenyum, berbalik dan berjalan pergi sambil membawa payung. Keluarga Huang memperhatikan Chu Chen tanpa daya saat dia berjalan menuju pintu selangkah demi selangkah. Wajah Huang Yuxi muram dan tidak menentu, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia tidak pernah menyangka kejadian hari ini akan menjadi seperti ini. Meskipun dia baru saja dengan lembut mengajari anak laki-laki dari keluarga Song, Chu Chen sangat berani datang ke keluarga Huang untuk membalas dendam. Selain itu, keluarga besar Huang tidak dapat menghentikan Chu Chen sendirian. Sederet mata menatap ke belakang sosok yang memegang payung, dengan ekspresi kompleks dan berbeda. Di pintu masuk Huang Mansion, ada sebuah mobil yang diparkir dengan lampu darurat berkedip. Song Xieyang lah yang berasal dari keluarga Song. Song Xieyang terus menatap pintu keluarga Huang yang tertutup dengan cemas. Dia ingin tahu apa yang terjadi di dalam sekarang. Song Xieyang diam-diam mengerahkan beberapa tenaga yang dapat dimobilisasi, dan mereka sekarang didistribusikan kemana-mana. Namun, bahkan orang kepercayaan terdekat Song Xieyang pun tidak berani membobol keluarga Huang. Song Xieyang hanya bisa menunggu sampai Chu Chen dapat melarikan diri dari keluarga Huang, dan dia akan menyelamatkan Chu Chen sesegera mungkin. Song Xieyang menelepon nomor Chu Chen lebih dari sekali,
tetapi dia tidak berhasil. Dia tampak ragu-ragu untuk waktu yang lama. Song Sieyang mengertakkan gigi, mengambil payung di dalam mobil, dan membuka pintu. Tidak peduli apa, dia ingin memasuki rumah Huang untuk melihat apa yang terjadi. Begitu Song Sieyang keluar, langkahnya tiba-tiba berhenti dan jantungnya menegang. Retakan muncul di gerbang Huang Mansion, dan retakan itu menjadi semakin besar. Pintu Huang Mansion perlahan terbuka. Song Sieyang menoleh dan membuka mulutnya secara ekstrim. Dia melihat sesosok tubuh memegang payung dan melangkah keluar dari gerbang Huang Mansion. Melalui tirai hujan, Song Sieyang dengan cepat melihat dengan jelas bahwa orang tersebut adalah menantunya, Chu Chen. Chu Chen sebenarnya memegang payung dan perlahan keluar dari rumah Huang. Adegan ini sangat mempengaruhi mata Song Sieyang. Banyak situasi muncul di benaknya. Skenario terburuknya adalah pintu terbuka dan Chu Chen dibawa dan diusir. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Chen bisa berjalan-jalan santai, membuka gerbang Huang Mansion, dan melangkah keluar. Terlebih lagi, ketika Song Sieyang melihat ke belakang Chu Chen, tidak ada seorang pun dari keluarga Huang yang keluar untuk mengejarnya. Mungkinkah tidak ada seorang pun di keluarga Huang yang menemukan Chu Chen? Song Sieyang tertegun sejenak, lalu buru-buru berjalan. Chu Chen, kamu akhirnya keluar. Song Sieyang mendekati gerbang rumah Huang, tanpa sadar melirik ke dalam rumah Huang, dan seluruh tubuhnya segera bergetar. Dia melihat banyak orang tergeletak di tanah, dan Huang yang sedang memegang payung saat ini, menatap ke arah ini dengan mata dingin. Chu Chen benar-benar bertarung sendirian di luar Huang Mansion? Song Sieyang memandang Chu Chen dengan mulut terbuka lebar. Bagaimana dia melakukannya? Ayah, aku tidak menyangka kamu akan datang menjemputku. Chu Chen tersenyum, seolah dia baru saja minum teh di Huang Mansion. Ekspresinya sangat santai. Tidak apa-apa sekarang, ayo pulang, untuk makan malam. Song Sieyang sadar. Sekarang dia berada di gerbang Huang Mansion. Dia tidak berani tinggal terlalu lama. Ketika Chu Chen masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang, Song Sieyang meliriknya dan kemudian menyadari bahwa pakaian Chu Chen tidak basah sama sekali. Namun, barusan dia melihat dengan jelas pengawal keluarga Huang tergeletak di tanah. Tidak mungkin mereka berbaring di tengah hujan sendirian, bukan? Song Sieyang mengemudi sepanjang perjalanan pulang, dan Chu Chen memejamkan mata untuk beristirahat. Suasana hening untuk waktu yang lama. Song Sieyang akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan bertanya, Chu Chen, apa yang kamu lakukan ketika kamu pergi ke rumah Huang? Bukan apa-apa, Chu Chen berkata. Ini hanya untuk mengembalikan ke Huang Yuxi apa yang dia lakukan pada Xiao Qiu. Tapi anak ini sangat tidak berdaya sehingga dia bahkan memanggil ayahnya untuk meminta bantuan. Melirik lagu Sieyang. Sudut mulut Song Sieyang bergerak-gerak keras, dan dia ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Brengsek, ayah Xiao Qiu tidak ada bandingannya dengan ayah Huang Yuxi. Chu Chen tertawa. Merupakan kejutan besar bagi Chu Chen karena Song Sieyang memiliki keberanian untuk muncul di gerbang rumah Huang untuk menjemputnya. Dia tidak ingin keluarga Song menjadi sekelompok orang yang tidak berdaya.
Bab 80 memblokir keluarga lagu di dalam mobil. Chu Chen tersenyum bahagia. Tetapi Song Sieyang tidak bisa menahan tawa. Dia bertanya kepada Chu Chen tentang detail apa yang terjadi di keluarga Huang. Meskipun Chu Chen pecah sendirian, balas dendam dari keluarga Huang pasti akan menyusul. Keterampilan tinju dan tendangan Chu Chen sama sekali tidak dapat membantu keluarga Song di pusat perbelanjaan. Bisa dibayangkan apa yang akan dihadapi keluarga Song adalah badai seperti yang terjadi di luar jendela saat ini. Song Sieyang ingin menghitung kemungkinan keluarga Song bertahan dalam badai besar yang akan datang. Hasil akhir, sangat sedikit. Kekuatan keluarga Huang dicanceng terlalu besar. Song Sieyang menghela nafas dan melirik ke arah Chu Chen. Tapi hari ini, terima kasih telah mendapatkan kembali martabat Xiao Qiu. Bukankah Xiao Qiu juga anggota keluargaku? Bagaimana orang bisa melihat keluarganya diintimidasi dan tetap acuh tak acuh? Chu Chen berkata, "Ayah, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun keluarga Huang kuat, mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan." Mulut Song Sieyang terbuka. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa keluarga Huang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kota Zen. Keempat kata ini sama sekali tidak berlebihan jika diterapkan pada keluarga Huang. Chu Chen menamparkan wajah keluarga Huang hari ini, dan keluarga Huang tidak akan pernah melepaskannya. Aula keluarga Song, semua orang diam, hujan di luar semakin deras. Su Yuexian memegang ponselnya dan ingin menelepon Song Sieyang berkali-kali, tapi dia akhirnya meletakkannya. Hujan semakin deras, dan suasana nampaknya semakin suram. Song Changqing keluar dan menatap semua orang. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan Chu Chen kali ini. Song Yun akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kamu pasti lelah hidup jika berani pergi ke keluarga Huang untuk meminta penjelasan." Kakak ketiga, menurutku kamu harus menyiapkan perjanjian perceraian dan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Chu Chen sebelum dia menyakiti keluarga Song, kata Song King. Song Yan tampak tenang dan berdiri. Makanannya agak dingin, aku akan memanaskannya. Chu Chen mungkin tidak bisa kembali untuk makan malam-malam ini. Zhou Jian mengerutkan kening. Yang lebih aku khawatirkan sekarang adalah apakah Chu Chen akan melibatkan ayah kita. Begitu kata-kata itu keluar, wajah beberapa orang berubah. Song Changqing berkata, "Yuexian, telepon Sieyang." Su Yuexian selalu memegang ponsel di tangannya. Saat ini, dia mengangguk dengan cepat dan buru-buru memanggil Song Sieyang, saudara Yang. Mata semua orang tertuju pada Su Yuexian. Ekspresi Su Yuexian jelas terkejut, dan dia segera berdiri. Pikiran semua orang juga menegang. Sebelum telepon ditutup, Su Yuexian berkata dengan penuh semangat, "Mereka sudah kembali ke pintu." Semua orang terkejut. "Kembalilah." Zhou Jian tertegun. "Bu, apakah kamu yakin ayah kembali bersama Chu Chen?" "Benar, aku tahu." Lin Simping tertawa, senyumnya sedikit sinis. "Kupikir Chu Chen benar-benar memiliki keberanian untuk menyerbu ke rumah Huang. Sepertinya dia terhalang oleh hujan. Dia mungkin pergi jalan-jalan, lingkari. Setelah ayah kami menemukannya, dia membawanya kembali." Pengecut sekali. Song Yun juga tertawa. "Tapi itu bagus.
setidaknya tidak akan merugikan keluarga Song kita. Di bawah hujan lebat, keduanya berjalan berdampingan sambil memegang payung, dan segera sampai di aula. Mata semua orang dengan cepat terfokus pada hal itu. Song Yan baru saja memanaskan piring, berjalan keluar, menatap Chu Chen, dan tersenyum lembut. Ayo coba daging babi rebus yang baru saja dipanaskan. Tidak apa-apa, ayo makan. Su Yuexian juga berbicara, tanpa sadar tidak menyebutkan bahwa Chu Chen akan pergi ke keluarga Huang untuk meminta penjelasan. Sayang, tunggu sebentar. Aku akan memberitahu Xiao Qiu sesuatu. Chu Chen berjalan menuju kamar Song Qiu. Semua orang tercengang. Murid Su Yuexian gemetar dan dia melihat ke arah Song Xieyang, saudara yang ini. Song Xieyang tampak serius dan menatap semua orang. Mulai sekarang, setiap orang harus bersiap menghadapi situasi yang paling sulit. Ayah, maksudmu, Chu Chen benar-benar pergi ke keluarga Huang? Lin Xinping tidak percaya. Setelah pergi ke rumah Huang, apakah dia masih bisa keluar dengan selamat? Tidak hanya dia pergi, tapi juga, nada suara Song Xieyang terhenti. Segala sesuatu yang dilakukan putra tertua keluarga Huang terhadap Xiao Qiu, Chu Chen mengulanginya padanya. Dan, Huang yang muncul, aku tidak bisa menghentikan Chu Chen. Semua orang tercengang, mulutnya terbuka secara ekstrim. Jika kalimat ini tidak diucapkan oleh Song Xieyang, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Ini terlalu gila. Song Yun bahkan lupa marah dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisa membayangkan gambar seperti apa itu. Apakah Chu Chen menganggap keluarga Huang sebagai taman belakangnya sendiri? Dia bisa pergi ke sana kapanpun dia mau dan kembali kapanpun dia mau. Keluarga Huang tidak bisa menghentikan Chu Chen sendirian. Semua ini sungguh luar biasa. Song Changqing duduk di kursi dan menyesap teh. Setelah beberapa saat, Song Changqing berkata perlahan, mulai sekarang keluarga Song telah memasuki keadaan darurat. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus waspada 120%. Setiap proyek keluarga Song harus ditangani dengan sikap 100%. Anda harus tidak jika kita membuat kesalahan sekecil apapun, keluarga Huang akan membahayakan kita. Di luar sedang hujan deras. Semua orang di keluarga Song merasa sangat berat. Pada saat ini, meskipun mereka menyalahkan Chu Chen di dalam hati, mereka tidak dapat mengutuknya. Saya hanya berpikir keluarga Song bisa lolos dari bencana ini. Di dalam ruangan, kejutan di mata Song Qiu tidak bisa hilang untuk waktu yang lama. Chu Chen sudah memberitahunya apa yang terjadi di rumah Huang, terutama adegan di mana dia membuat Huang Yuhuan berlutut dan minum. Kakak ipar, setelah beberapa saat, Song Qiu berkata, terima kasih. Song Qiu belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Pertemuan hari ini membuat Song Qiu merasa martabatnya telah sepenuhnya musnah. Sekarang, ketika dia mendengar bahwa Chu Chen telah meminta Huang Yutian untuk mengembalikan semuanya, Song Qiu merasakan rasa kegembiraan jauh di dalam hatinya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun kemudian muncul kekhawatiran. Song Qiu menghela nafas, masalah ini pasti belum berakhir. Tentu saja ini belum berakhir, Chu Chen berkata. Kecuali Huang Yutian meminta maaf kepadamu di surat kabar, masalah ini tidak akan selesai.
Song Qiu tidak bereaksi untuk beberapa saat. Keluarga Huang pasti akan. Song Qiu tertegun, menatap Chu Chen dengan mata terbelalak. Kakak ipar, apa yang kamu katakan? Song Qiu tampak sedih. Dia belum selesai berbicara, dan bukan itu maksud kakak iparnya. Sudah cukup bagi Song Qiu bahwa saudara iparnya dapat menahan Huang Yutian dan mengajarinya bagaimana berperilaku. Mengenai meminta Huang Yuxian untuk meminta maaf padanya, Song Qiu bahkan tidak bisa memikirkannya. Belum lagi meminta Huang Yutian meminta maaf di surat kabar. Ini sama dengan meminta keluarga Huang mengakui kekalahan terhadap keluarga Song di depan seluruh kota. Bagaimana ini mungkin? Song Qiu bahkan lebih khawatir tentang bagaimana keluarga Song dapat menolak balas dendam keluarga Huang. Kamu dapat beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri. Chu Chen menepuk Song Qiu, menunggu kabar baik tentang saudara ipar. Chu Chen berbalik dan berjalan keluar. Dia lapar. Tentu saja Chu Chen tidak sabar untuk mencicipi makanan lezat yang dimasak istrinya malam ini. Ketika Chu Chen datang ke meja makan, semua orang menatapnya dengan mata yang rumit dan tidak berkata apa-apa. Chu Chen tidak peduli. Dia melihat hidangan lezat di atas meja dengan mata berbinar. Istriku, kamu makan juga. Chu Chen memberi Song Yan sepotong daging, dan sebelum Song Yan bisa menolak, daging itu dimasukkan ke dalam mangkuk. Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Chu Chen. Orang ini benar-benar tersesat hari ini. Belum pernah sebelumnya makanan ditaruh di mangkuknya tanpa penjelasan. Song Yan tidak menyentuh wajah Chu Chen. Dia mengambilnya dan memakannya, dan Chu Chen pergi menyajikan nasi sambil tersenyum. Di seluruh meja makan, hanya Chu Chen yang menikmati makanannya. 3 mangkuk besar nasi dimakan sekaligus. Setelah berolahraga, aku sangat lapar. Chu Chen menghela nafas. Mulut Lin Simping bergerak-gerak tajam. Di mata pria ini, meributkan keluarga Huang hanya untuk berolahraga. Terjadi ledakan. Song Yun meletakkan sumpitnya dan berkata, aku kenyang. Lin Simping dan yang lainnya juga berdiri satu demi satu. Mereka tidak bisa makan makanan ini. Saat ini, nada dering ponsel Song Changqing tiba-tiba berdering. Langkah kaki beberapa orang pun terhenti tiba-tiba. Saat ini, setiap detail halus akan membuat mereka gugup. Song Changqing menjawab telepon. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah. Hati setiap orang menjadi tegang. Melihat Song Changqing, setelah Song Changqing menutup telepon, dia melirik Chu Chen dan menarik napas. Huang yang mengumumkan bahwa keluarga Song akan dilarang. Bersambung.